وبركاتهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Santri semuanya yang saya muliakan, melanjutkan keterangan yang kemarin. Kalau kemarin sudah disampaikan, wong iku ora sah berlarut-larut dalam kesedihan. Orang itu tidak diperkenankan terus-menerus dalam kesedihan. Karena apa? Karena enggak ada efek baik, atau istilah sekarang, karena enggak ada impact baik yang akan diterima oleh siapapun yang terus-menerus sedih. Kalau bahagia itu bisa, kenapa harus sedih? Kalau bahagia itu bisa tanpa modal yang banyak, kenapa harus susah? Nah sekarang disampaikan lagi. I'lam annal hazana min awaridit thoriq. Ketahuilah bahwa yang namanya sedih itu adalah sesuatu yang datangnya itu baru. Artinya kadang ujug-ujug teko. Sedih ngono iku. Laisa min maqamatil iman. Sedih bukan tergolong dari derajat atau tingkatan iman, tidak. Wala min manazilis sa'irin, dan juga bukan termasuk kedudukan para orang-orang yang sedang mencari jalan menuju Allah. Dengan alasan begitu, lam ya'mur Allahu bihi fi maudi'in qattu. Allah tidak memerintah kepada seorang hamba seperti kita untuk kemudian masuk di dalam satu arena yang membuat kita sedih. Allah ora perintah wong kon sedih iki ora. Wala asna alaih, dan Allah juga tidak memberikan pujian atas kesedihan seseorang. Wala rattaba alaihi jazaan wala sawaban. Allah juga tidak memberikan pahala atau balasan yang baik atas kesedihan seseorang. Sedih tidak ada perlunya. Sedih harus ditinggalkan. Berarti kitab iki ngajak-ngajak awak dhewek kabeh kon dadi wong sing riang gembira, ceria, gak boleh sedih. Karena kemarin juga sudah disampaikan bahwa sedih itu kan dipengaruhi karena merasa ada sesuatu yang hilang dari kita. Contoh, kerasa hilang duitnya, sedih. Kerasa hilang hartanya, sedih. Terasa hilang kesehatannya, sedih. Dan lain-lain. Ya, jadi yang membuat sedih kita itu karena kita merasa ada hal baik yang tercabut dari diri ini. Padahal disinggung pula. Kenapa orang merasa begitu? Karena ada nikmat yang jauh lebih besar dari itu yang dia lupa. Contoh, ana wong diparingi loro untu. Sedih dia. Sedih
ngeluh. Sepoke intine ngeluh ngoten niku lah. Kenapa kemudian sedihnya berlarut-larut? Karena dia merasa giginya sudah tidak sehat lagi. Tetapi dia juga tidak merasa bahwa ada bagian tubuh lain yang jauh lebih banyak yang tidak sakit. Dan itu tidak dia pikirkan. Ketika kemudian dia memikirkan, oh yang sakit kan bagian gigi saja. Yang lainnya kan sehat. Maka kemudian akan muncul, alhamdulillah ya Allah. Untung netok sing loro. Akan muncul begitu. Untung hanya 100.000. Bukan 1 juta. Untung hanya 100 juta. Bukan kesehatan yang hilang. Untung hanya kesehatan. Bukan iman yang hilang. Ketika seorang hamba terus begitu, maka dia tidak akan pernah mengalami sedih. Ini seperti kisah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub sudah Allah coba, beri cobaan yang teramat sangat panjang. Karena cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub itu dalam satu kitab disampaikan ada waktu sekitar 18 tahun. Dicoba penyakit gudik sekitar 18 tahun. Dan itu gudiknya tidak hanya menyerang bagian tangan, bagian kelek, bagian selangkangan. Enggak. Tapi sekujur badan. Sampai-sampai gudike ganas sekali menyerang bagian lidah. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur. Dan hanya meminta kepada Allah. Enggak apa-apa ya Allah. Yang penting bagian hati untuk zikir. Tidak engkau berikan cobaan berupa gudik. Masih berkata seperti itu. Sampai kemudian istrinya. Sayyidah Asiyah. Sayyidah Rohmah. Matur karo Nabi Ayub. Mas, mbok nyuwun ta disembuhkan oleh Allah. Jenengan kan Nabi. Nek nyuwun mesti dikabulaken. Tapi apa yang terlontar dari lisan mulia seorang Nabi Ayub? Beliau berkata, saya malu. Untuk meminta disembuhkan oleh Allah, saya malu. Karena selama hidup saya, selama bertahun-tahun yang telah saya alami adalah dalam keadaan yang sangat enak. Dan saya mau bertanya kepada kamu, wahai istriku, cobaan ini sudah berlalu berapa tahun? Kemudian sang istri menjawab 18 tahun. Nah karena dicoba iki bewalulas tahun isih suwe nikmat yang telah Nabi Ayub terima. Nabi Ayub enggan meminta disembuhkan dari penyakitnya. Tapi karena penyakitnya nyerang terus maring bagian sing kanggo zikir, kemudian Nabi Ayub berdoa. Dan ketika berdoa seketika itu pula Nabi Ayub diberikan kesembuhan dan total sembuh. Kemudian berubah menjadi ganteng seperti semula. Bahkan malaikat memberikan tawaran. Andai kata Nabi Ayub kepingin meminta anaknya yang sudah mati, yang terbakar bersama rumahnya, kepingin dihidupkan, akan saya hidupkan. Tapi Nabi Ayub tidak. Dan istrinya yang 3 yang telah meminta cerai ketika Nabi Ayub dalam keadaan sakit datang lagi menjumpai Nabi Ayub. Kepingin dibaleni, kepingin dirujuk. Kemudian Nabi Ayub ngomong, istriku bukan kamu
istriku adalah ini yang menemani dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah. Ya, jadi selama hamba itu bisa melihat nikmat yang jauh lebih besar yang ia terima, maka kesedihan itu tidak akan pernah ada pada dirinya. Bahkan bagi orang-orang yang derajatnya sudah tinggi, sifat sedih yang menghinggapinya, sikap sedih yang menjumpainya, sikap sedih yang merajalela pada hatinya, itu akan menjadi penghalang sampainya dirinya terhadap Tuhannya, atau itu hal yang akan menjadi penghalang wusulnya seorang hamba kepada Tuhannya. Nanti ora pareng, sedih-sedih ora pareng. Pak sedih banget apa sih? Madang lobor terus. Ese mending ana lobore. Daripada arep madang nono segane nono lobore pisan. Bahkan ada kata bijak, seandainya di dalam piring kamu itu tidak terdapat makanan sama sekali, yang ada di atas piring kamu adalah kerikil, itu saja kamu tetap wajib bersyukur kepada Allah. Alasannya apa? Karena ada nikmat yang lain yang lebih besar daripada makanan, yaitu kesehatan kamu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa hina dan jangan kau bersedih, karena kamu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi. In kuntum mu'minin, seandainya kamu memang orang-orang yang beriman. Bisa jadi di dunia ini kita dipandang rendah dan direndahkan karena harta yang tidak ada. Tapi jangan bersedih gara-gara itu. Kalau kamu memang mukmin sejati, kamu tetap tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham betul? Mula salah satu muassis atau masyayikh dari Lirboyo iki dawuh. Dawuh ngeten. Ora sah wedi melarat. Ora sah wedi miskin, ora sah. Wedine iki dhewek ora bisa berkhidmah. Wedine dhewek iki ora bisa ngeladeni terhadap agamane Allah. Ngeladeni agamane Allah iki pirang-pirang rupane. Ana kalane biasa nuturi aba-aba karo koncone, karo tanggane, karo adik-adik kelase, karo putra-putrine. Jadi sing dikhawatirake kita tidak bisa berkhidmah kepada Allah, kepada agama Allah. Bahkan salah satu makalah yang disampaikan oleh Ibu Manggisan, wong sing orang duwe rega iku utawa wong sing nono regane niku wong sing uripe nono perjuangane. Selama kamu bisa berjuang untuk meluhurkan agama Allah dalam bentuk apapun, mulang aba-aba, itu adalah perjuangan. Mencari rizki yang halal untuk keluarganya, itu adalah perjuangan. Mendidik putra-putrinya agar punya etika yang baik sesuai dengan tuntunan agama, itu perjuangan. Kok nono perjuangane iki ngalamat. Orang duwe rega, nek wis orang duwe rega ora bakal diregani wong. Yang akan dibeli adalah yang punya nilai. Yang tidak ada nilainya maka disia-siakan. Ya, jadi wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ojo ngrasa ino, ojo ngrasa sedih. Karena kalian adalah orang-orang yang luhur seandainya kalian adalah orang-orang yang iman.
Selama iman ada dalam diri kita, selama itu pula tidak patut kita merasa hina di hadapan siapapun. Dan tidak pantas kita merasa sedih. Karena iman jauh lebih mulia dibandingkan apapun yang ada. Kalau orang masih apa jenengane silau hanya karena derajat pangkat. Seandainya orang itu silau hanya karena dunia semata. Seandainya orang itu silau hanya karena harta seseorang. Dia berarti masih punya pandangan picik. Tapi kan kadang ada seomong, iku manusiawi Pak. Betul itu manusia yang nalarnya kurang baik. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kau bersedih mensedihi apa-apa yang diperbuat oleh kaum kepadamu. Hati umpama ana wong ora seneng karo awak dhewe iki. Selama perjalanannya itu lurus, itu enggak masalah. Paham betul? Kuduane ngoten niku. Selama perjalanan yang kita lakukan itu perjalanan yang tidak bertentangan dengan apapun. Lho kok ana wong sing ora kepenak, gawe ora kepenak karo awak dhewe umpama. Ora usah sedih. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Ora usah dhewe iki dalam keadaan rupek utawa sumpek dengan apa-apa yang dibuat oleh orang lain terhadap kita. Karena selama Allah melindungi kita, hal buruk apapun yang akan diberikan oleh orang lain kepada kita itu tidak akan pernah tembus. Kan anang ini dongala mani'a mimma a'toita. Itu tidak ada apapun yang akan dapat mencegah atas apapun yang Allah akan berikan. Iku sing biasa nggo wiridan wong sepuh-sepuh iku. Dadi ora ana perkara sing arep bisa ngalang-alangi karo takdire Allah sing arep diparingake karo awak dhewe iki. Di ora sandadak bingung, ora sandadak prike-prike, wis nyantai tenang saja. Dalam hidup tenang, dalam hidup bahagia, wis cukup ngoten niku. Ora duwe duit ya biasa. Duwe duit ya biasa. Ora duwe duit nangis, barang duwe duit guyang-guyu, ora seimbang. Duwe duit karo ora iki kan barang biasa banget. Wong duit mlebu kantong bar-bar ya metu kok. Anggepe duit mlebu kantong tembon, merah bayu. Kowe umpama duwe duit pol kathah, ditembon terus umpama lebuaken karung, gledhekake ngisor bantal. Buka 15 tahun yang akan datang. Wis ora payu duite. Jadi duwe duit ya biasa, orang duwe duit biasa. Allah ngomong yang ngono-ngono, musikis duwe duit. Bukan begitu. Jadi, jangan karena duwe duit kemudian bahagia setengah mati. Jangan karena tidak ada duit kemudian sedihnya setengah mati. Iku ora imbang. Itu duwe duit ora duwe duit, sing penting bisa madang aman. Ngono tok. Toh wong duwe duit karo ora kan bedane sedidik. Sering saya ungkapkan bedane sedidik. Sing duwe duit ya nyimpen duit. Sing ora duwe ya ora nyimpen ngono tok kuwi. Sing duwe duit madangi sepiring, sing ora duwe duit madangi sepiring. Anggepe sing duwe duit madang 5 piring jeblok wetenge. Ora. Yang punya lebihan harta nganggo klambi ya do beli paling iji loro. Os dalam klambi jaket kan ngono iku. Ora dumeh duwe duit jaketan telu malah meriang kepanasan.
Enggak. Itu biasa mawon, urip iki biasa mawon. Fala ta'sa'alal qaumil fasikin. Jangan kau merasa putus asa atas perilaku-perilaku yang diberikan oleh kaum-kaum yang fasik. Dhewek wis mlaku lurus mawon cok agen diomong-omongake. Apa malih mlakune menceng-menceng. Tapi dengan omongan-omongan orang lain yang sekira omongan itu tidak membangun, jorken mawon. Kalau omongannya membangun, bisa jadi kita harus introspeksi diri. Bisa jadi kita harus mawas diri. Bisa jadi kita harus berbenah diri. Tapi ini omongannya iki omongan sing ora membangun. Omongannya omongan hasud. Omongannya omongan sirik. Kenapa kita harus sedih? Gara-gara itu rasa. Idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar ketika membersamainya hijrah dari Mekkah ke Madinah. Mengalami kesulitan. Kala itu Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah kamu sedih. Allah bersama kita. Jadi kitab iki giring pemikiran hati dan mindset kita untuk terus bisa bahagia dalam keadaan apapun. Karena orang bahagia raut wajahnya dipandang enak. Orang yang sedih raut wajahnya dipandang enggak nyenengaken. Wingi kan teh ibarataken kaya silit petik. Silit petik iki nek wis dijangan iki kaya daging kabeh. Tapi cokoten engko isih mambu tembelek iku. Artinya ngene, raut muka orang yang sedih ora enak disawang. Wong sedih ora enak disawang. Dadi aja dadi wong sedih. Bahkan di sini disampaikan fal hazanu wa baliyatun minal balaya allati nas'alullaha daf'ah wa kasfaha. Bahwa kesedihan adalah itu cobaan yang kita meminta kepada Allah untuk menolak kesedihan itu datang. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan kesedihan yang ada pada kita. Walihada yaqulu ahlul jannati. Sampai-sampai ahli surga kemudian berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana fahamiduhu ala an adhaba anhum tilkal baliyata wa najahum minha. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghilangkan sedih dariku. Kami memuji Engkau karena Engkau telah menghilangkan cobaan yang berupa kesedihan. Kami juga memuji Engkau karena Engkau telah menyelamatkan kami dari bahaya yang dinamakan kesedihan. Hati sedih iki jenengane cobaan. Ora sing darani cobaan iki ora duwe dhuwit tok iki ora. Perilaku yang tidak bisa bahagia itu cobaan. Tuwai wajah sing pas-pasan ora terima. Embane ya nyong reine iki ganteng kaya Syahrukan. Jan insyaallah ora bakal nasibe yakini. Bisa jadi tuwai rai kaya Syahrukan ora kuat. Wong irunge bedawa kan kae. Ora kuat. Apa sing wadon embane ya. Postur tubuhnya kayak Luna Maya. Ayune kayak Cinta Kirana. Putihnya kayak siapa mbok. Lho jan mesti nyong dilirik wong terus. Malah bingung kowe diliriki wong. Ati ora sah sing ora nanak kemudian embane ya embane sedih tok anane iku. Men aja sedih. Kemudian
Di dalam kitab Sahih Kanjeng Nabi tahu dongo. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dal'id daini wa ghalabatir rijal. Iki diarani doa wudu. Karena permintaan Kanjeng Nabi dalam doa ini 8 permintaan. Ya Allah, lindungi kami dari kesusahan dan dari kesedihan. Ya Allah, jaga kami dari kelemahan dan dari sifat malas. Ya Allah, lindungi kami dari ketidakberanian dan kekikiran. Ya Allah, lindungi kami dari dola'id dain atau beratnya hutang wa ghalabatir rijal dan intimidasi orang-orang yang meminta kami nyaur kepadanya. Iki donga 8 jenengane. Kanjeng Nabi nyuwun direksa, nyuwun dijaga ben ora duwe sifat susah karo sifat sedih. Nomor 3 karo nomor 4 Kanjeng Nabi nyuwun karo Allah ben ora duweni sifat apes karo sifat aras-arasen. Kanjeng Nabi nyuwun sing nomor 5 karo nomor 6 aja diparingi sifat sing jerih ora wanen plus ditambahi medit. Nomor 7 karo nomor 8 Kanjeng Nabi nyuwun direksa karo Allah ben ora duwe utang sing kaboten tur ora ditekan orang-orang. Donga iki diarani donga wudu. Fasta'adza min samaniyati asya. Jadi dhewek kon nyuwun donga iku kon diwaca ben dhewek iki ora duwe cobaan sing rupane 8 iki. Ternyata sing 8 iku kullu syai'aini minha qarinani. Setiap 2 hal itu berdampingan. Contoh, falhammu wal hazanu qarinani. Prihatin dan sedih itu berdampingan. Wa huma al-alamu al-waridu alal qalbi. Itu adalah sakit yang ada di dalam hati. Fa in kana alama madhafa wa hazanun. Andai kata seseorang itu berlalunya waktu dia tidak mendapatkan apapun, maka yang terjadi dia sedih. Wa in kana ala ma yastaqilu fa huwa alhammu. Andai kata dia memikirkan hal yang akan datang yang kira-kira tidak dapat ia capai, maka itu yang dinamakan prihatin. Jadi sedih itu tidak mendapatkan sesuatu yang lalu. Kalau prihatin itu memikirkan hal yang akan datang tapi tidak akan dapat kita capai. Nah, jadi pengertiannya sendiri-sendiri. Kalau prihatin memikirkan sesuatu yang tidak dapat ia capai di waktu yang akan datang. Kalau sedih karena berlalunya waktu kemudian kita tidak mendapatkan apapun. Kalau yang disesali adalah sesuatu yang sudah terjadi, namanya sedih. Kalau yang disesali adalah sesuatu yang akan terjadi, namanya prihatin. Duanya berdampingan. Kemudian lagi. Fal alamu al waridu in kana masdaru fawtal madi athar al huzna wa in kana masdaru khawfal ati athar al hamma. Sudah seperti tadi. Wal ajzu wal kasalu qarinani. Lemah dan malas adalah 2 hal yang berdampingan. Ya. Kalau lemah itu berasal dari karena kita tidak kuat, maka kita dikatakan lemah. Wa in kana min adamil iradati fa huwa kaslun. Kalau kita sajane kuat tapi kita enggan untuk melakukan, maka dinamakan kaslun. Lemah karena kita tidak kuat.
Kaslun, kita kuat tapi kita enggan menunaikannya. Itu berdampingan. Yang nomor 5 dan 6. Wal jubnu wal bukhlu qorinan. Merasa takut dan merasa pelit itu juga berdampingan. Andai kata seseorang melakukan kebaikan maka hatinya akan senang. Hatinya akan jembar, dadanya juga akan jembar. Dan membuat sesuatu yang senang itu bisa menarik nikmat-nikmat. Dan bisa menolak siksa-siksa. Sedangkan meninggalkan berbuat baik itu akan mendatangkan kerupekan. Dan juga akan mencegah nikmat-nikmat yang seharusnya datang kepada kita. Nah, fal jubnu tarkul ihsan bil badan. Yang namanya jubnu atau jereh, iki meninggalkan berbuat baik dengan badannya. Sedangkan medit itu tarkul ihsan bil mal, meninggalkan berbuat baik dengan hartanya. Duit ora digunakan kanggo sing apik-apik iku jenengane medit. Duwe awak sehat iki ora digunakna kanggo sing apik-apik iku jenengane jerih. Paham betul? Keduanya berdampingan. Punya badan sehat tidak dikerjakan untuk hal yang baik namanya jubnun. Punya harta banyak tidak digunakan untuk kebaikan namanya bukhlun. Sedangkan beratnya hutang dan intimidasi dari orang lain itu juga berdampingan. Diintimidasi itu juga bisa karena dirinya sendiri atau bisa karena orang lain juga. Bisa juga karena perkara yang hak, bisa juga karena perkara yang batil. Intinya bahwa Kanjeng Nabi iki nuturi donga 8 sing dhewek iki kudu diwaca tujuane ben dhewek iki ora sedih. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan kepada setan dibandingkan manusia-manusia yang mukmin yang kemudian memiliki sifat sedih atau sedih berlarut-larut. Itu adalah hal yang paling disenangi oleh setan. Wala syai'a habbu ila syaiton min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh setan kecuali kesedihan yang berada dalam pikiran dan hati orang mukmin. Atine wong mukmin, pikirane wong mukmin kasedih, setan bahagia sekali. Sampai-sampai di dalam ayat Al-Qur'an, innaman najwa minasyaiton. Basic itu dari setan. Tujuannya liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang sudah beriman kemudian mengalami kesedihan. Jadi hati-hati ketika ada bisikan-bisikan yang membuat hati sedih, ketahuilah itu adalah bisikan setan. Setan tidak sangat senang kepada kita kecuali kita dalam keadaan sedih. Jadi nek kepengin gawe setan seneng, sedihlah berlarut-larut, maka setan akan senang dengan kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.